Setelah 10 hari dilaporkan hilang, seorang bos ruko ditemukan tewas di Cor. Korban dibunuh oleh kuli bangunan yang sedang merenovasi ruko miliknya. Selain membunuh, pelaku juga menguras uang milik korban yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Lantas bagaimana peristiwa ini dapat terjadi? Berikut liputan mendalam tim Menyikap Tabir bersama saya, Ninda Febiola. Total uang yang diambil itu ada 66.500.000. Saya tidak kenal sama sekali sama pelaku, orang kepercayaan almarhum. Kemungkinan korban ini dianiaya terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN ATM tersebut. Akhir Februari 2025 lalu, arus lalu lintas di Jalan Raya Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur cukup ramai. Puluhan warga, polisi, dan petugas pemadam kebakaran nampak berkerumun di salah satu ruko. Rupanya, ada peristiwa menggemparkan di malam itu. Ya, ada temuan jasad manusia yang telah dicor di dalam ruko ini. Belakangan diketahui, pria bernasib naas ini bernama Jab Sugiharto, pemilik ruko. Pria berusia 69 tahun ini sudah 10 hari pergi dari rumahnya di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Rupanya, Jab Sugiharto dibunuh, kemudian jasadnya dicor oleh kuli bangunan yang sedang mengerjakan renovasi rukonya. Pada tanggal 23 Februari, itu istri korban datang melapor ke Polres Metro Jakarta Timur bahwa suaminya meninggalkan rumah sampai dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 23, tidak ada kabarnya, HP-nya mati. Jadi laporan orang kehilangan. Dari situ anggota kami mulai melakukan penyelidikan, mengecek di mana hilangnya. Dari awal dia izin dari rumah, dari istrinya kemana mau perginya. Ternyata dia perginya dari rumah di Cipete menuju, informasi dari istrinya menuju ke proyeknya yang ada di daerah Jalan Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Inilah tim rescue dari suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang saat itu mengevakuasi jasad korban. Kami pun mencoba menggambarkan proses evakuasi yang saat itu dilakukan. Nah, Pak, itu proses evakuasinya seperti apa, bisa digambarkan nggak? Ya, dari awal kita terima berita jam 6.30 ya, menjelang maghrib. Untuk sebenarnya yang pertama kali berangkat bukan dari sini, Mbak, dari teman-teman dari sektor Pulau Gadung. Cuman karena dari teman-teman sektor Pulau Gadung terbatas peralatan, jadi akhirnya kita dari tim Sudin diberangkatkan untuk menuju lokasi penemuan mayat. Kira-kira setelah Isya jam 7:30 baru kita diperbolehkan masuk ke dalam untuk melaksanakan eksekusi evakuasi korban tersebut. Tuh. Ya, untuk proses evakuasi kita lakukan kurang lebih sekitar 20 menit. Itu. Pak, pada saat diangkat ini kondisi mayatnya seperti apa, Pak? Kebetulan untuk kondisi mayat, karena memang untuk info kan dia kalau nggak salah sudah sekitar 10 hari dikubur dalam situ. Jadi untuk kondisinya pun sudah mulai tercium aroma-aroma yang tidak sedap seperti itu, Mbak. Tapi untuk jasadnya masih utuh. Untuk kedalamannya kira-kira berapa ini sih, Pak? Untuk kedalaman jasadnya sendiri nggak terlalu dalam, kurang lebih sekitar 1 meteran.
karena itu kan dia dikubur itu di bekas saluran air ya Mbak ya. Lalu, siapa kuli bangunan yang tega menghabisi nyawa Jap Sugiharto? Inilah tampang pelaku yang telah menghabisi nyawa majikannya. Namanya Jainal Arifin. Usianya 35 tahun. Rupanya selain membunuh, pria kelahiran Batang, Jawa Tengah ini juga telah menguras uang tabungan milik majikannya. Total uang yang diambil itu ada 66.500.000. 64 juta itu kan masih di ATM-nya dia, di rekeningnya dia. Sedangkan 2.500.000 itu dia sudah pakai dan memang dia keluarkan juga 10 juta. Dia keluarkan juga 10 juta untuk digunakan hari-hari dia selama dia pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya. Jadi yang dia sudah gunakan itu 12.500.000. Setelah dilakukan interogasi mendalam, Jainal akhirnya mengaku semua perbuatannya. Anggota kami lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan ada barang-barang milik si korban. Jap Sugiharto tewas dengan cara yang cukup tragis. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Jainal melakukan pembunuhan dan apa yang membuat dirinya bisa berlaku keji kepada majikannya? Modus operandi tewasnya Jap Sugiharto, bos ruko yang dibunuh oleh kulinya, dirasa janggal. Tim kuasa hukum keluarga korban menduga tidak ada perkelahian antara korban dan juga pelaku. Yang ada, korban disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya dihabisi oleh pelaku. Jainal Arifin, kuli bangunan yang telah menghabisi nyawa majikannya, Jap Sugiharto, telah diringkus. Jainal diringkus di rumah korban di wilayah Cipete, Jakarta Selatan setelah tim kuasa hukum keluarga korban memancingnya. Ada lagi di sini, ya. Tukang. Ya. Ada siapa lagi di sini? Ada. Siapa? Pak Sam. Pak Sam. Ini siapa? Saya di sebelah itu, soalnya setahu saya kan di sini kan kosong gitu, kok ada yang buka. Koko yang buka. Siapa? Koko. Engkau yang nyuruh. Kapan nyuruhnya? Tanya ke sini. Hah? Kan sama-sama saya. Kesininya? Enggak, maksudnya kan saya udah lama sama Koko. Iya. Tapi sekarang si engkaunya di mana? Masih di Bogor. Di Bogor. Dan inilah video amatir detik-detik penangkapan Jainal yang kami dapatkan secara eksklusif. Bogor kesini, makanya saya suruh nungguin nanti kesini. Oh gitu. Nah, nanti kalau nggak percaya ini ada tukang tawar sebentar. Iya, boleh nggak si tukangnya suruh kesini? Mbak siapanya? Boleh nggak tolong? Soalnya nanti kalau nggak takutnya saya yang ditanyain atau gimana gitu. Kadang-kadang suka. Saat itu, Jainal yang datang bersama seorang temannya sempat berdalih kalau korban sedang berada di Bogor. Oh ini dia. Iya, Bapak memang di sini disuruh engkau sini. Iya. Engkaunya di mana? Di Bogor. Bukti kuat lain kalau Jainal adalah pelaku pembunuhan Jap Sugiharto juga terlihat dalam rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV tanggal 16 Februari 2025, terlihat Jap Sugiharto datang ke ruko miliknya. Saat itu, Jap bertemu dengan Jainal yang kebetulan ada di lokasi. Setelah pertemuan itu, Jap tidak pernah kembali ke rumah sampai akhirnya ia ditemukan tewas di dalam rukonya.
Berdasarkan keterangan polisi, saat berada di dalam ruko, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok mulut. Saat itu, korban sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan menampar pelaku. Sampai akhirnya pelaku menganiaya korban hingga tewas dan jasad korban dicor di saluran air yang ada di dalam ruko. Sakit hati karena dia diumpatin ya, kata-kata kotor yang dikeluarkan tadi, dan juga dia karena digampar ya, dipukul oleh korban sehingga dia emosi, gelap mata ya. Dalam keadaan gelap mata, emosi itulah pada saat korban jatuh itulah dia ambil batu hebel yang ada dekat itu, dia langsung pukulin korban dengan batu itu. Setelah menghabisi nyawa korban, Chainal kemudian menguras uang tabungan milik korban. Pelaku ini dipercaya. Kenapa saya bilang dipercaya oleh korban? Karena sering dia disuruh untuk membeli barang-barang material yang dibutuhkan. Sampai dia memberikan ATM-nya ke pelaku, korban memberikan ATM dan nomor PIN. Sehingga dia hafal. Dan malamnya dia mentransfer uang sebesar 64 juta ke rekening dia, dan dia juga menarik uang sebesar 2.500 untuk pegangan dia. Sementara itu, sejumlah pernyataan polisi dibantah oleh penasihat hukum keluarga korban. Mulai dari proses penangkapan, motif pelaku membunuh korban, hingga soal kedekatan pelaku dengan korban. Saat ini kami sudah bersama dengan tim kuasa hukum dari pihak korban yang jasadnya ditemukan dicor di salah satu ruko di wilayah Rawamangun. Saya sudah bersama Pak Petrus ya Pak ya, untuk mengetahui lebih dalam saya mau nanya-nanya ke Bapak ini. Iya. Pak, ini dari kacamata tim kuasa hukum seperti apa kasusnya berjalan Pak? Iya, jadi puji Tuhan ya, alhamdulillah bahwa permasalahan ini segera terungkap. Ini berkat kerja keras tim kuasa hukum. Jadi kami menghimpun berbagai macam video ya, rekaman CCTV, dan menghimpun beberapa orang saksi ya untuk mengungkap tindak kejahatan ini atau pembunuhan ini. Bisa digambarkan nggak Pak, itu seperti apa sih di dalam video itu rekaman? Spionase kami meminta keterangan kepada pelaku ya, yang diduga pelaku itu. Di mana keberadaan Pak almarhum Pak Jab Sugiharto, dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa keberadaannya di Puncak Bogor pada waktu itu. Apapun alasannya, Chainal Arifin telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Ia pun akan dijerat dengan pasal berlapis. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pembunuh bos ruko di Jakarta Timur mengaku orang kepercayaan korban. Sepertinya itu hanya akal-akalan saja, karena faktanya istri korban mengaku tidak pernah kenal sama sekali dengan pelaku. Bangunan ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur ini jadi saksi bisu kekejaman Chainal Arifin, kuli bangunan yang telah menghabisi nyawa majikannya. Ruko milik Jab Sugiharto ini memang sedang proses renovasi. Rencananya, setelah direnovasi, Jab akan menyewakan ruko ini kepada orang lain. Namun sayang, rencana itu tak terwujud. Jab tewas di dalam ruko ini setelah dihabisi oleh kulinya sendiri. Saat ini kami sudah berada di wilayah Senen, Jakarta Pusat untuk mencoba menemui istri korban dan mencari tahu kapan sang istri berkomunikasi terakhir dengan korban. Wanita mungil berkulit putih ini adalah istri Jab Sugiharto, Putri Trianantasari.
Usianya masih terbilang muda, 21 tahun. Kepada kami, Putri pun menceritakan awal mula suaminya pamit meninggalkan rumah. Awalnya malam cerita pamit, mau ke Pemuda, mau ngecek kerjaan. Terus paginya berangkatlah. Tapi sampai malam nggak ada kabar. Nggak nelpon, nggak nanya mau beli makan apa gitu. Biasanya kan nelpon beli makan apa. Akhirnya besoknya saya ke Pemuda ngecek, nanya ke tukang parkir, ngeliat almarhum nggak, tapi nggak melihat. Menurut Putri, Jap Sugiharto merupakan suami yang baik dan penuh perhatian, meski terkadang ucapannya kasar. Almarhum memang kalau buat mulut kasar, tapi nggak sampai main tangan, karena kan udah umur ya. Sama saya juga baik, tanggung jawab, perhatian. Dan 1 minggu sebelum kejadian ini, sang suami memang sempat bercerita kepadanya mengenai perselisihan antara suaminya dengan para pekerja. Ya, seminggu sebelum Pak Jap menghilang, cerita cekcok sama tukang ini, karena barang-barangnya dicolongin, kayak mesin air, bahan-bahan material yang lain. Kita kesel nih sama tukang, nyolong-nyolongin barang. Akhirnya saya pecatin sebagian tukang gitu. Namun Putri tak menyangka jika perselisihan itu akan berakhir tragis. Dalam kesempatan ini, Putri juga mengungkapkan jika dirinya tidak kenal dengan Jainal Arifin yang telah membunuh suaminya. Saya tidak kenal sama sekali sama pelaku, dan itu tukang juga bukan orang kepercayaan almarhum. Jadi tidak mungkin tahu PIN ATM dan selainnya. Saya sendiri pun nggak tahu PIN ATM berapa. Pelaku ini udah kerja lama sama kamu? Baru berjalan yang di proyek Pemuda sekitar 6 bulanan. Harapan saya hukumnya setimpal apa yang dilakukan ke almarhum. Dengan dicor kan, kalau bisa sih hukum mati. Sementara itu, penasehat hukum keluarga korban lainnya meyakini jika pelaku pembunuhan Jap Sugiharto lebih dari 1 orang. Di tanggal 17, pelaku menunggu Maxim tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku kepada pihak kepolisian. Ketika Maxim itu mobilnya warna hitam, datang dan memarkir mobil di dekat Cafe Nauli di tempat TKP tersebut, dia turun sambil menuju ke depan ruko yang dekat mobil si korban dan melihat belakang, kiri, kanan, depan seperti gelisah. Kalau dihubungkan dengan video yang pada saat di Cipete di Jakarta Selatan, itu ada persamaan baik postur tubuh, ciri-cirinya sesuai dengan yang ada di dalam CCTV di tanggal 17 tersebut. Dan seharusnya pasal yang disangkakan kepada pelaku bukan pasal pembunuhan biasa, karena diyakini ada unsur perencanaan. Pengakuan daripada pelaku mengatakan ini motifnya ini sakit hati. Hasil analisis kami tidak hanya cukup dengan sakit hati, tetapi ada penguasaan, ingin menguasai harta daripada si korban. Di sini kita bisa melihat motifnya ini ada penganiayaan sebelum si korban ini dicor untuk meminta PIN daripada si korban. Pelaku sepertinya sudah merencanakan semua ini. Jainal Arifin telah terbukti melakukan pembunuhan kepada majikannya Jap Sugiharto. Akankah Jainal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana? Proses pengadilan yang akan menjawabnya.